Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Pagi ini saya rindu berbagi firman yang akan menjadi bekal bagi kita di hari yang baru. Kita mau menjalaninya bersama Tuhan Yesus dengan judul Mati Karena Terlepas. Kita akan baca ayat pertama kita di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari ayat 4 ini kita tahu benar bahwa kita adalah ranting-ranting yang harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Supaya kita tetap memperoleh sari-sari makanan dan kita dapat menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu ayat kelima kita akan baca, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Yesus berarti kita selalu ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Melekat pada Tuhan Yesus. Seperti ranting selalu lekat dengan pokok anggur. Kita selalu dengar-dengaran apa kata Yesus. Dan kita selalu ada komunikasi, selalu berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam lautan api, lalu dibakar. Dijauhkan dari hal ini ya saudara-saudara, kita mau tetap tinggal dalam Yesus. Sebagai ranting, kita tidak terlepas dari pokoknya. Dari pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Sebab jika kita terlepas, kita akan menjadi kering, lalu kita akan mati. Nah, apa yang bisa membuat kita terlepas dan mati? Yaitu kita tidak tahan saat dibersihkan. Ranting supaya bisa berbuah harus dibersihkan. Saat dibersihkan, kita harus bertahan dalam proses ini. Sakit itu pasti. Sakit pasti ya saudaraku saat dibersihkan. Nah, firman Tuhan yang akan selalu membersihkan bagian-bagian dalam hidup kita yang belum seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau dengan lapang dada menerima saat firman itu mengoreksi kehidupan kita. Kita terbuka, mari Tuhan Yesus, proses kehidupan saya, bersihkan kehidupan saya, supaya kita sebagai ranting dapat dibersihkan, menghasilkan buah yang indah. Dan jangan kita malah merasa tidak enak kepada penyampai firman. Mungkin pada saat itu firman itu mengoreksi kehidupan kita. Terus kita merasa tidak enak sama pembicaranya. Jangan ya saudaraku. Firman Tuhan itu mengena bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kehidupan kita. Dan jangan berpikiran bahwa pembicara atau pengkhotbah itu menunjukkan firman itu bagi kita. Tidak ya saudaraku. Tuhan sudah menunjukkan bagi pembicara menyampaikan tema firman tersebut, dan kita mau terima saat firman itu memang mengoreksi kehidupan kita. Tetap rendah hati dan terus izinkan Tuhan Yesus membersihkan bagian-bagian terkecil dalam diri kita
yang mungkin dari luar orang melihat kita baik-baik saja, ya. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi kita tahu dan Tuhan tahu. Kita mau berproses dengan Tuhan supaya Tuhan dapat membersihkan setiap bagian terkecil dalam kehidupan kita. Nah, keakuan kitalah yang sering menonjol, ya. Mengambil peran penting yang memimpin dan menguasai pikiran dan hati kita. Hati-hati ya saudara-saudara, supaya yang bertahta dalam hati kita, dalam pikiran kita bukan keakuan kita, tetapi biar Yesus. Biar Yesus yang bertahta dalam hati kita dan Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Mari izinkan Yesus yang selalu bertahta dalam hati kita sehingga kita terus dimampukan untuk hidup ini dalam pimpinannya. Dan kita dapat berbuah banyak, berbuah yang manis untuk hormat kemuliaannya. Saudaraku, perenungan saya akhir-akhir ini ya, belakangan ini, ingin saya bagikan bagi saudara-saudara. Bahwa kematian rohani bisa terjadi karena kita ada gesekan dengan seseorang. Bisa itu dengan saudara seiman, bisa dengan teman, atau kerabat kita. Nah, kalau itu terjadi ya, sampai terjadi ya, gesekan itu sampai terjadi ya. Terus di hati kita tidak ada penyelesaian. Jadi kita membiarkan ya biar saja dah, nanti selesai sendiri seperti itu. Nah, itu juga berbahaya ya. Karena gesekan ini dapat membuat seseorang melepaskan iman percayanya pada Yesus. Saya ingat ya saudaraku, saat saya remaja itu saya mempunyai seorang teman, katakanlah lebih dari teman ya, seorang sahabat. Kami beribadah bersama, kami pelayanan bersama, melayani anak-anak sekolah minggu bersama, bahkan ngepel gereja itu bersama ya saudaraku. Dan pada suatu saat ya saudaraku, sahabat saya ini ada gesekan ya, kesalahpahaman dengan saudara seiman yang lain. Kemudian dia undur dari perhimpunan. Dia mulai tidak pelayanan. Saya berusaha menasehati dia, tetapi dia selalu ada jawaban ya saudaraku. Lawong bukan aku yang salah El. Dia sering katakan seperti itu. Saudaraku, kadangkali jika terjadi gesekan ya, orang yang bersangkutan merasa diri itu tidak salah. Bahkan bisa menyalahkan orang lain. Lalu dengan kemundurannya, maka otomatis dia merasa sendiri. Sepertinya semua orang menyalahkan dia, padahal belum tentu seperti itu. Kadang ada orang yang perhatian sama dia. Tetapi dia menerimanya berbeda. Kemudian dia merasa sangat perasa ya. Sama saya pun terus kadang dia menutup diri seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari kisah ini ya saudaraku, yang perlu diperhatikan adalah saat mulai ada rasa tidak enak, mari langsung bawa pada Yesus. Ngomong sejujurnya pada Yesus. Apa yang menjadi keadaan hati kita, apa yang menjadi unek-unek kita. Mungkin kekecewaan kita, kemarahan kita. Kita ngomong sama Tuhan apa adanya. Dan nanti Tuhan Yesus yang akan menasehati kita. Sudah kita ngomong, kita berkeluh kesah sama Tuhan. Beri waktu untuk Tuhan ngomong sama kita. Dia akan koreksi kehidupan kita. Dia akan menasehati kehidupan kita. Dan Dia akan menunjukkan apa yang harus kita perbuat. Jangan biarkan ketidakenaan itu berlarut-larut. Cepat selesaikan ya. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tidak bisa dipungkiri ya saudaraku, kita hidup sebagai makhluk sosial. Kita harus berhubungan dengan orang lain, kita membutuhkan orang lain. Nah, kadang-kadang ada ketidakcocokan. Ada jenis orang yang kalau berbicara blak-blakan.
terang-terangan ya saudaraku. Dan ada orang juga yang tidak bisa menerima ya saudaraku, sehingga ada rasa tersinggung, rasa tidak enak ya. Mari belajar dari firman Tuhan yang baru kita baca, supaya kita bisa saling membangun, melengkapi, walaupun melalui proses yang mungkin tidak mengenakan. Tadi dikatakan besi menajamkan besi, begitulah sesamanya. Nah, saudaraku, kita belajar ya. Kita mau diasah untuk lebih peka terhadap sesama kita. Jadi seandainya ada ketidakcocokan ya, kita belajar, oh orang ini tipenya seperti ini, maka saya menyikapinya harus seperti ini. Semua itu proses ya saudaraku, kita mau belajar. Kita mau belajar bersama lewat kebenaran firman Tuhan. Tetap bertahan dan berlapang dada. Jangan langsung marah dan menyalahkan orang lain, tetapi kita mau mengoreksi diri terlebih dahulu dan kita tetap mau rendah hati. Saat kita proses, saat kita diproses, kita mau dengan kerendahan hati, Tuhan, aku buka hatiku untuk Tuhan proses, untuk Engkau benahi ya, supaya kehidupan kita ini indah di hadapannya. Kembali pada anugerah Tuhan Yesus, belajar untuk menerima orang di sekitar kita, dengan segala keberadaan mereka. Entah orang di sekitar itu pemarah, mungkin suka bergosip, suka merendahkan orang. Bersyukur kita bisa menasehati mereka. Kita mau menerima mereka apa adanya. Bukan kita membenarkan kelakuan mereka, bukan ya. Maksudnya kita ini bisa mengendalikan diri ya. Seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya. Mari belajar saudaraku. Kita mau terus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak kering rohani, di dalam kerohanian kita tidak kering, tetapi kita tetap bertumbuh, segar, berakar kuat, dan kita menghasilkan buah-buah. Sehingga kita tidak mati karena kita terlepas dari pokok anggur yang benar. Ini renungan yang bisa saya sampaikan, biar boleh menjadi bekal di sepanjang kehidupan kita menapaki hari yang baru saat pagi ini. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.